misal tadi masinis menerima lokomotif dingin, biasanya kan lokomotif di start oleh petugas daily check. Jadi masinis terima itu sudah keadaan menyala, tetapi seorang masinis wajib bisa menghidupkan lokomotif. Pertama yang dilakukan adalah ada engine console switch, yaitu ada pilihan semacam seperti ini. Ini pilihannya sebenarnya ada start, run, isolate, dan start. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine console switch-nya itu di bagian start. Setelah start, di bawah sini ada perangkat untuk baterai. Dibuka, baterai dinaikkan. Setelah itu tutup lagi. Di bagian sebelah sini, kalau di lokomotif asli itu ada circuit breaker. Circuit breakernya nanti dinaikkan dari kiri ke kanan. Ada 9 ya. Dinaikkan kiri ke kanan, tek, sudah naik semua. Maka pompa bahan bakar ditekan. Nanti dia akan memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang diinginkan. Nah, yang diinginkan di teknik P200 itu tekanan oli 35 PSI, tekanan minyak pelumas biasanya 30 PSI. Setelah itu bahan bakar 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi standar dari T200, maka lokomotif bisa di start engine dengan menekan tombol start. Tombol start ditekan, akan mesin nyala. Ketika mesin nyala, kan lokomotif dingin itu mati, angin-angin kan kosong semua, nunggu sampai angin di dalam main reservoir itu penuh. Sekitar ini yang sebelah paling kiri, disitu ada yang merah itu MR, main reservoir, itu diantara 110 sampai 125. Lalu yang putih itu diantara 70 sampai 75 PSI. Kalau bar yang merah itu antara 7 sampai 8,5, dan yang putih itu antara 3,5 sampai dengan 5 bar. Jadi itu kan yang sisi paling keluar itu kan ada 10, 30, 50, 70. Ini yang ini paling sini, yaitu tekanan PSI nya. Kalau yang dalam itu yang bar. Lalu sebelah kanannya lagi ada merah untuk silinder abar dan putih untuk pipa abar. Itu adalah silinder brake, dimana silinder brake itu yang merah. Ketika posisi normal dia harus di 0, posisi tidak ngerem 0. Tapi kalau saya rem, itu antara 3 sampai 5 bar ketika remnya mengikat, atau antara 0 sampai 70 PSI. Ya, yang putih di pipa abar itu normalnya antara 4 sampai 5,5. Ketika saya melakukan servis brake rem rangkaian, itu yang putih turun antara 2,5 bar, yang merah harusnya 3,5 sampai 5 bar juga. Lalu yang sebelah kanan ini speedometer, itu untuk mengukur kecepatan, dan yang paling kanan sendiri itu load meter, dimana menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga, itu antara 0 sampai 6 itu yang semestinya. Tapi kalau lebih dari 6, 9 bahkan 12, maka akan
terjadi pemutusan arus ke TM atau traksi motor ketika putarannya terlalu besar, itu bisa hot engine. Terus yang kedua well slip, dan bisa PC open. PC open itu dimana keadaan lokomotif memberikan keamanan. Jadi kalau terus-terusan tenaganya terlalu besar maka hot engine dan engine bisa gangguan. Makanya ada sistem PC open itu untuk memutus aliran listrik ke bagian TM dan engine, lalu setelah itu pengereman bekerja. Untuk yang bagian bawah ini ada 3 handle, dynamic brake, throttle, dan reversal untuk mengurangi laju lokomotif. Jadi putaran TM itu kan normalnya ke depan kalau dikasih tenaga. Nah, ketika dynamic brake itu bekerja, dia akan diputar balik. Jadi seolah memperlambat laju lokomotif. Biasanya kalau di Pulau Jawa ya, dynamic brake ini digunakan ketika dilintas Bandung, Cikampek atau Bandung ke arah Banjar. Itu kan treknya naik turun. Nah, biar tidak selalu menggunakan pengereman service brake, ini kan juga mempercepat ausnya shock rem. Nah, dipakailah dynamic brake ini. Lalu bawahnya throttle untuk menambah tenaga. Jadi tenaga dari putaran mesin itu ditentukan oleh throttle ini. Semakin besar angkanya, semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Lalu bawahnya adalah gagang reversal. Gagang reversal itu juga berguna untuk laju arah lokomotifnya. Ketika maju ke depan ke sana berarti dia maju ke depan. Ketika ini diarahkan ke belakang maka akan ke arah belakang. Beda lagi dengan yang kabin yang sebelah. Ketika kabin sebelah diarahkan ke maju maka majunya ke arah sana. Ketika ini diarahkan ke belakang maka mundurnya ke sana. Lalu ini untuk klakson lokomotif. Bawa langsung sebelah belakang ini ya. Ini untuk rem. Yang atas untuk rem rangkaian, yang bawah ini untuk rem lokomotif. Jadi ketika kereta membawa rangkaian, pengeremannya pakai service brake yang atas atau automatic brake. Ya, ketika lokomotif berjalan sendiri maka pakainya yang bawah, yang independent brake. Tetapi ketika membawa rangkaian dan kereta itu berhenti di stasiun untuk sebagai hand rem atau biar lokomotif dan kereta nggak gelundung, pakai independent brake kalau rem parkirnya. In out. Lalu di situ ada switch, ada in, ada out. Itu digunakan untuk ketika misal contohlah lokomotif ini double traksi atau traksi ganda digandeng 2. Ketika lokomotif ini di depan itu diarahkan ke in. Berarti pengereman dikendalikan lokomotif yang di depan. Ketika lokomotif ini di nomor 2 atau belakang maka dialihkan ke out. Biar anginnya sampai ke rangkaian bisa ngerem juga. Mungkin dari pengoperasian ada yang ditanyakan? Itu yang setup dynamic brake setup. Di sini ada saklar rem dinamis. Saklar rem dinamis ini ketika posisi normal yang difungsikan throttle itu harusnya ke bawah. Saklarnya ke bawah. Ketika mau diaktifkan, switchnya dinaikkan ke atas. Posisi throttle idle. Posisi reversal tetap sesuai dengan arah laju lokomotif dan baru diarahkan ke setup. Setup dulu. Setelah setup, bahwa kelistrikan di TM sudah siap, baru diarahkan dari 1 ke arah 8. 1 kecil, 8 semakin besar. Lalu di sini ada tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Pemasir digunakan ketika pada unset pertama lokomotif terjadi slip, maka ditekan tingkapan pemasir biar pemasirnya keluar, nggak slip ya. Lalu untuk tingkapan lonceng itu biasanya digunakan untuk pada saat kereta masuk ke stasiun. Daripada membunyikan 935, kadang suaranya menggema dan mengagetkan penumpang. Pakainya tingkapan lonceng. Bunyinya teng 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 untuk memberitahu penumpang bahwa ada lokomotif atau kereta api yang masuk. Mungkin dari beberapa instrumen yang ada di meja pelayanan ada yang mau ditanyakan? Apakah indikator di sini jika dilakukan pengereman, indikator di sini juga ikut atau gimana?
Ya, seharusnya tetap ikut menunjukkan apa fungsinya. Berarti sama. Sama. Jadi antara asisten masinis dan masinis bisa mengamati ini normal apa tidak. Cara mengaktifkan kabin ini sama itu? Pakai ini, Pak. Jadi ketika lokomotif apa namanya meja pelayannya aktif mana, yang ini atau yang sebelah, itu pakai ini. Ketika ini dimasukkan, otomatis kabin apa atau meja pelayanan ini aktif. Dan sebenarnya ya ketika lokomotif berjalan itu gagang service brake itu hanya satu yang dipegang masinis. Di sini kan ada, di situ ada. Nah ketika mau pindah posisi kabin, ini service brake harus diarahkan ke suppression dulu untuk membuang angin, lalu ke handle off. Setelah di bagian handle off, ini bisa dilepas ke atas dan dipindahkan ke meja pelayanan sebelahnya. Setelah itu dipasang suppression, langsung rilis, dan ini dimasukkan. Berarti ini sebenarnya bisa dilepas ya? Bisa dilepas. Dan ini ketika masinis dinas ya harusnya cuma satu, nggak dua. Tapi kalau independent brake ini sudah paten, nggak bisa dilepas. Jadi ini normalnya ini atas ya, seharusnya ke atas, terus ke bawah ini untuk bail off, untuk membuang angin. Jadi ketika pas di sini normalnya gini, di sini ini masih ngerem. Tapi ketika masinis pengen taktis pengeremannya di sini terus dilepas apa buang angin, ini tekan ke bawah, ini buang angin, bail off namanya. Tapi ini karena pernya mungkin rusak dalamnya, jadi nggak bisa ke atas. Normalnya ini ke atas. Jadi ini apa ngerem. Ketika ini sudah ke sini ya nggak bisa apa namanya, ketika kesenggol tuh dia nggak ke belakang. Kalau gini kan kesenggol bisa ke belakang. Kayak gini. Terus mau diturunkan, mau dirilis, ini ditekan ke bawah, naik lagi. Normalnya. Terus ini telepon sebenarnya untuk berhubungan dengan instruktur atau sebagai pusat kendali. Terus statement device-nya ada, sudah ada sekarang, dan tapi belum berfungsi. Itu digunakan untuk sistem membaca kinerja masinis. Maksudnya ketika sistem injak lepas dilakukan, berarti mesin atau sistem mengasumsikan bahwa masinis masih bekerja. Tapi ketika tidak diinjak lepas atau terlalu diinjak terus, maka sistem membaca masinis tertidur, maka akan melakukan emergency brake. Jadi sistem polanya ngidak Deadman itu diinjak, lepas, injak, lepas. Interval waktunya itu 50 detik. Ketika lebih dari 50 detik, buzzer akan bunyi. Tit. Setelah 5-10 detik tidak dilakukan apapun oleh masinis, tidak menginjak Deadman pedal, maka akan emergency brake. Atau misal Deadman pedal diinjak terus, ini juga bunyi. Lebih dari 10 detik diinjak, maka dia akan bunyi. Tit. Ketika nggak dilepas, maka emergency brake juga. Kalau zaman dulu Deadman device diinjak terus tidak apa-apa. Masih zaman dulu diinjak pakai batu, biar dia nggak nginjak Deadman device. Tapi sekarang sistemnya sudah dirubah. Ketika diinjak terus dia tetap bunyi, ketika nggak diinjak lepas juga bunyi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk rute saya pasang saya patenkan untuk lintas Solo Jogja, karena Pak Arif menyarankan harus hafal lintas ya. Semboyannya di mana, sinyal di mana, urutan stasiunnya seperti apa. Maka ketika pengujian yang ditampilkan lintas Solo Jogja, karena juga banyak semboyan-semboyannya daripada yang kita tahu. Mungkin ada yang bertanyakan, kalau sudah tidak ada bisa praktek. Kemarin terakhir